وكفى وصلى الله على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا وبعد. Para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, berdirinya Khilafah Abbasiyah terjadi pada tahun berapa? 132 Hijriah, dan khalifah pertama mereka bernama Abul Abbas As-Saffah. As-Saffah artinya orang yang suka menumpahkan darah. Abul Abbas As-Saffah. Silakan dilihat halaman 220. Halaman 220. Tadi saya sudah singgung beberapa hal yang membuat Bani Abbasiyah ini kemudian kuat dan cepat berkembang. Padahal tidak mudah kan, ya, membuat seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru wilayah yang besar tadi, meliputi 46 negara hari ini, itu tunduk pada satu kudeta. Itu nggak mudah. Tetapi hal itu terbantu yang pertama karena rencana mereka yang matang, 3 dekade. Yang kedua karena khalifahnya dan panglima perangnya ini hebat. Khalifahnya Abul Abbas As-Saffah, dan sebelum-sebelumnya juga Ibrahim dan Muhammad. Ini hebat, tegas, keras, ya, jahat lah kalau kita bisa bilang mah, jahat ya. Jadi nggak tanggung-tanggung. Dan juga memiliki panglima perang yang tangguh seperti Abu Muslim Al-Khurasani. Bahkan dialah panglima perang utamanya. Ini menjadi sebab utama di antara sebab Abbasiyah kuat. Juga karena nasab yang mulia dari Abbasiyah, di mana mereka ini adalah cicit-cicitnya Abdullah bin Abbas. Cicit-cicitnya Abdullah bin Abbas, dan Al-Abbas sendiri adalah pamannya Nabi SAW. Otomatis Bani Abbasiyah ini sebenarnya adalah Bani Hashim. Dan masih ingat kan selek antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah semenjak zaman jahiliyah? Karenanya sentimen terhadap Bani Umayyah ini begitu kuat di tengah Bani Hashim. Tetapi karena dia Bani Hashim, Abbasiyah bagian dari Bani Hashim, satu dari 12 kabilah utama Quraisy, maka kaum muslimin tentu saja lebih suka kabilah yang dekat dengan Nabi daripada yang jauh. Apalagi Bani Umayyah sempat, ya, selek dengan beberapa ahlul bait, ya enggak, termasuk pembunuhan Al-Husain, isu diracuni Hasan padahal tidak benar. Belum lagi banyak. Intinya Bani Umayyah ini terhadap ahlul bait ini hubungannya kurang baik, sehingga kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tentu saja menaruh harapan besar kepada Abbasiyah, karena mereka dianggap lebih dekat kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betul, kawan. Jadi peluang. Baik, tadi ibu kotanya pertamanya di mana? Di Kufah. Ibu kotanya pertamanya di Kufah. Kemudian ibu kotanya dipindah ke mana? Ke Anbar. Mungkin pilihan ini diantara sebabnya karena Kufah ini kota tempat kecamuk. Barangkali ada orang-orang yang kemudian masih saja pro Umayyah di situ, mungkin suatu saat akan memanah Abul Abbas. Tidak aman lah. Kufah ini tidak aman dari dulu, sehingga dia memilih Anbar. Anbar masih di Irak juga. Kota besar sekarang, kota besar. Dia tidak banyak melakukan wilayah baru, tidak banyak membebaskan. Mengapa? Karena sibuk dengan konsolidasi wilayahnya sendiri. Karenanya dia juga memimpin tidak lama, hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun saja. Berarti wafat pada tahun berapa? 136. Langsung digantikan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yaitu bergelar Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur inilah khalifah keduanya. Ini yang tadinya mengasisteni Abul Abbas. Jadi dialah orang kedua Bani Abbasiyah setelah Abul Abbas untuk kalangan pemimpin.
Abu Ja'far Al-Mansur. Dan Abu Ja'far Al-Mansur saudaranya Abul Abbas, saudara kandungnya Abul Abbas. Kemudian si Abu Ja'far Al-Mansur ini memiliki beberapa kebijakan di 100 hari pertama kepemimpinannya. Dia memang tadinya dia gubernur untuk wilayah Armenia dan Azerbaijan. Jadi Armenia sama Azerbaijan itu provinsi ya dulu ya. Ngeri juga. Tahu Armenia kan? Armenia ibu kotanya Yerevan, Azerbaijan ibu kotanya Baku. Ada di dulu bekas Soviet ya. Kalau bola masuknya UEFA, tapi mungkin teman-teman lebih ngerti kalau saya hubungkan dengan hal tersebut ya. Azerbaijan dan Armenia ini provinsi. Dulu gubernurnya siapa? Abu Ja'far Al-Mansur. Setelah Abul Abbas wafat, naik dia menjadi khalifah. Di antara kebijakannya pada 100 hari pertama adalah membunuh. Jahat juga. Membunuh panglima perang utama Bani Abbas. Siapa dia tadi namanya? Abu Muslim Al-Khurasani. Mengapa? Karena Abu Ja'far khawatir Abu Muslim ini bisa kemudian dengan kekuatannya dan loyalitas tentaranya ini kemudian menggulingkan Bani Abbas. Jadi khawatir nih, Abu Muslim kalau membangkang bahaya ini. Karenanya daripada membangkang, apalagi sudah terlihat tanda-tanda ketidakpatuhan dia terhadap Abu Ja'far, patuhnya sama Abul Abbas, sama Abu Ja'far kurang patuh, langsunglah diundang ke istana. Dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kemudian terjadilah apa yang terjadi pada tahun 137. Ngeri. Di antara peristiwa besar yang terjadi di zaman Abu Ja'far Al-Mansur juga beberapa perang dan beberapa pemberontakan. Bahkan pemberontakan ini diantara didukung oleh sejumlah ulama. Ya, Imam Malik misalnya pada awalnya mendukung pemberontakan terhadap Abu Ja'far karena dianggap Abu Ja'far ini kemudian bertindak tanduk sangat keterlaluan. Ya, jadi poin C ini pemberontakan Muhammad bin Ibrahim. Ya. Ini Imam Malik diminta fatwanya. Imam Malik memfatwakan ya, boleh. Tapi kan kita sudah baiat Abu Ja'far. Kata Imam Malik, "Innama bayatum mukrohin walaysa 'alal mukrohi yamin." Kalian ini baiatnya kan terpaksa. Orang yang terpaksa enggak apa-apa, dia tidak memiliki sumpah apa-apa, tidak terikat sumpah. Orang kalau dipaksa sumpah kan dia mau ngebatalin sumpah tersebut enggak masalah. Baiat sumpah, tapi dipaksa enggak apa-apa. Demikian fatwa Imam Malik. Dan ini fakta sejarah yang memang mungkin agak unik, tapi demikian adanya. Namun ini gagal. Dan Imam Malik sendiri akhirnya kemudian pada akhirnya melihat tidak ada maslahat dalam hal melawan para pemimpin yang dianggap telah menyimpang. Sehingga kemudian dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya para as-salafus saleh dahulu menganggap bahwasanya termasuk maslahat ya melengsarkan pemimpin yang zalimnya keterlaluan. Kemudian mereka berijma tidak lagi boleh melengsarkan pemimpin yang zalim, hanya boleh dan wajib melengsarkan pemimpin yang telah keluar dari Islam. Dinyatakan oleh Imam Nawawi ya hal ini oleh beliau. Bahkan ijma kata Imam Nawawi bahwasanya kalau pemimpinnya sudah tidak muslim lagi, maka harus kemudian diganti. Kalau mampu dilawan, maka dilawan. Kalau tidak mampu, maka cari cara lain. Adapun yang zalim, maka dahulu para as-salafus saleh atau sebagian kecil salafus saleh ini iya. Karenanya kita bisa lihat ya Abdullah bin Zubair atau apa. Anda jangan salah paham itu mereka kok kayak gitu ya. Enggak, karena istihad mereka dahulu seperti itu. Tapi ternyata kemudian ijma sudah terjadi semenjak zaman Imam Malik sampai sekarang. Kalau hanya zalim maka tidak berontak. Walaupun kalau kita bisa ganti dengan cara selain pemberontakan, maka itu yang sangat baik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Agar kita tidak salah paham terhadap as-salafus saleh ya. Karena ada sebagian pihak yang ekstrem mengatakan, tuh lihat mereka aja berontak. Enggak. Atau sebaliknya, menafikan semua fakta sejarah ini. Enggak gitu. Harus jujur menceritakannya, tapi demikian cara memahaminya seperti dipahami oleh para
para ulama. Lihat Imam Malik di awalnya beliau menyatakan ya boleh. Melihat sepertinya mampu dan sepertinya lebih besar maslahatnya. Jadi Imam Malik tahu itu salah, tetapi masalahnya lebih besar daripada kalau kita biarkan dia terus memimpin. Tetapi setelahnya lama-lama Imam Malik kemudian sadar ini tidak ada masalahnya sehingga mengubah fatwanya. Termasuk Abu Hanifah. Abu Hanifah ini di zaman Bani Umayyah ini memfatwakan, bahkan mendukung usaha yang dilakukan oleh Zaid. Masih ingat Zaid ya? Zaid itu didukung oleh Abu Hanifah. Karena Zaid ini kan ahlul bait, lebih berhak menjadi khalifah. Di saat itu Bani Umayyah ini kacau. Tetapi kemudian gagal. Abu Hanifah sendiri dengan Abu Ja'far al-Mansur hubungannya kurang baik. Karena Abu Ja'far ini sering menyuap beberapa ulama. Jadi dikasih hadiah gitu. Abu Hanifah selalu menolak. Termasuk murid-murid Abu Hanifah, dan Abu Hanifah ini pengaruhnya besar di Irak. Karena dia dan Abu Ja'far al-Mansur sama-sama orang Irak. Abu Hanifah di Kufah. Abu Hanifah selalu menolak. Murid-muridnya semuanya nggak boleh menerima. Ketika ditanya kenapa, kata Abu Ja'far tanya langsung. Kata Abu Hanifah, kamu ngasihnya kan bukan pakai duit kamu, pakai duit rakyat, duit Baitul Mal. Kalau kamu ngasih pakai duit kamu juga mungkin fatwanya lain. Ya, gitu. Ini sindiran halus saja dari Abu Hanifah. Bahwasanya dia kok menyuap, ibarat kalau bisa dibilang itu suapan ya. Itu kok pakai Baitul Mal? Kenapa nggak pakai uang sendiri? Gitu ya. Kalau hadiah kan harusnya dari mana? Kalau tulus hadiah kan dari uang sendiri. Ini enggak. Itu sindiran keras dari Abu Hanifah. Abu Ja'far salut sebenarnya sama Abu Hanifah. Bahkan Abu Hanifah ini dipanggil beberapa kali diminta menjadi qadhi, menjadi hakim agung kalau sekarang. Menjadi hakim agung. Jadi kalau Abu Hanifah ini dia karena dikagumi. Dan ini bukti ya bahwasanya seorang ulama atau siapapun ya, itu ketika tegas pada prinsip ini malah semakin dihormati. Ketika tegas pada prinsip, saya tidak mau. Tegas, malah dihormati. Termasuk Abu Ja'far malah semakin menghormati Abu Hanifah. Sehingga kemudian semakin melunak. Awalnya Abu Ja'far kan kayak gitu ya, bunuh. Masih seperti tabiat Bani Abbasiyah di awal. Lama-lama dia kemudian dekat. Bahkan Abu Ja'far ini termasuk khalifah yang ilmunya banyak. Abu Ja'far khalifah ilmunya banyak. Kembali ke cerita pengangkatan qadhi, Abu Hanifah menolak. Bahkan dipaksa tetap menolak. Kata Abu Ja'far, kamu saja orang yang paling pantas jadi hakim agung kekhilafah yang besar ini. Kamu ulama terbesar saat ini. Kata Abu Hanifah, saya tidak layak. Kamu layak. Bohong kamu. Loh, kalau saya bohong berarti saya nggak layak jadi hakim. Pinter juga Abu Hanifah. Saya bohong. Coba siapa yang pernah gini waktu mau ditunjuk jadi ketua? Bohong kamu. Ya kalau bohong malah pantas jadi ketua gitu ya. Nggak bercanda itu si Abu Hanifah. Abu Hanifah ini dia banyak cerita uniknya. Abu Hanifah cerdas. Abu Hanifah berargumennya cerdas, ahlur ra'i, pemimpinnya ahlur ra'i. Kan gitu. Akhirnya nggak mau. Abu Ja'far lama-lama kesel juga nih. Ya udah, Abu Hanifah dipanggil paksa, kemudian dihukum kerja rodi dan dipenjara karena nggak mau jadi hakim agung, dan di penjara dan di hukuman kerja paksa itulah Abu Hanifah wafat. Semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat tahun 150. Dan di tahun wafatnya Abu Hanifah lahirlah imam kita. Al-Imam siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rahimahullah wa radhiya anhu. Ya, yaitu di tahun 150. Abu Ja'far al-Mansur masih terus memimpin. Jadi Imam Syafi'i lahir di kepemimpinan Abu Ja'far. Baik, lanjut. Abu Ja'far ini kemudian meninggal pada tahun 158. Ini setelah memimpin selama 21 tahun. Di antara kerja besarnya adalah membangun kota Baghdad. Jadi Baghdad tuh belum kota sebelumnya. Baru dibikin sama Abu Ja'far. Ngeri ya, bikin kota. Zaman sekarang kita khawatir ya ada perumahan besar jadi kota.
Namanya saja sudah city-city ya. Di Depok ini ada Grand Depok City, ada di Bekasi juga dulu saya kota Harapan Indah gitu ya. Wih, kota. Ngebayangin, oh dulu Abu Ja'far bikin kota juga, bikin kota. Oke. Kemudian kota namanya apa? Baghdad, dan Baghdad julukannya Darussalam atau Madinatus Salam, kota keselamatan. Kota keselamatan. Makanya bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, itu judulnya Tarikh Madinatis Salam. Judul aslinya gitu. Tarikh Madinatis Salam. Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad. Dan kota Baghdad ini dibangunnya, ini saya gambarkan, saya kirimkan. Ini bulat, ini keren ya kotanya nih, bulat. Sebentar saya kirim. Jadi kotanya tuh lingkaran. Saya kirim ya, tuh udah lihat. Baghdad. Dan memang sudah saya singgung, teknik sipil dan arsitektur sudah sangat maju sekali semenjak zaman Umayyah. Jadi udah nggak main-main deh. Ngebangun kota gede di tepian Sungai Tigris. Cakep ya. Oke, di tengah-tengahnya tuh istana. Kemudian digantikan oleh Muhammad Al-Mahdi, anaknya sendiri. Muhammad Al-Mahdi, yaitu anaknya Abu Ja'far Al-Mansur. Di mana Muhammad Al-Mahdi ini dia pemimpinan dermawan, pemurah. Dan dia tumbuh besar di tengah pendidikan ayahnya yang sangat cinta ilmu dan sering mendatangkan para ilmuwan, sastrawan dan ulama ke dalam istana. Sehingga Muhammad Al-Mahdi ini cerdas. Bayangin aja ya, dia tuh hiburannya bukan nonton TV, tapi nonton ulama, ilmuwan, sastrawan yang diundang sama Abu Ja'far. Jadi Abu Ja'far kalau lagi senggang nih ya, itu di istana dia udah ada jadwalnya. Hari ini datang ulama ini, besok sastrawan ini. Bahkan sering bikin perlombaan dia di istananya, dia yang jurinya sendiri. Sangat cinta ilmu Abu Ja'far, sangat cinta ilmu sastra dan banyak hal ya. Di antara kisah terkenal tentang Abu Ja'far dan cerdas, dia sangat cerdas, adalah kisah dia lomba sayembara membuat saya tidak hafal. Jadi sayembaranya siapa yang bisa membuat syair yang tidak bisa saya hafal, maka saya kasih hadiah seberat syairnya dia, seberat media dia tempat menulis syair. Jadi datanglah orang-orang para pujangga kemudian tertarik. Iya nih, kita bikin syair yang susah biar Abu Ja'far gak bisa ngafalin. Dan Abu Ja'far dia menghafalnya dengan sekali dengar. Dengan apa? Dengan sekali dengar. Jadi tantang, siapa yang bisa bikin saya tidak hafal syairnya dalam sekali dengar. Syairnya sini saya lihat ditulisnya di mana, kemudian saya timbang, saya ganti emas seberat itu. Maka datang ada penyair baca di istana. Semua menyaksikan termasuk Muhammad Al-Mahdi. Maka dia jadi pinter nih. Ya. Abu Ja'far dengar, udah selesai? Udah. Diulangin sama Abu Ja'far. Set gitu ya. Kan, saya hafal kan? Wah, terdiam. Sedih pujangganya. Tar dulu, belum selesai kejutannya. Nih sebelah saya ada asisten, sekretaris saya. Dia hafal 2 kali dengar. Yuk baca, bisa baca dia, set. Karena 2 kali dengar kan, dengar dari si penyair sama dari Abu Ja'far. Muhammad Mahdi tuh nonton, seru ya. Tar dulu belum selesai kejutannya, padahal udah semakin memerah wajah si pujangga nih. Tar dulu belum selesai. Saya punya pembantu wanita di belakang, pelayan, hafal 3 kali dengar. Yuk keluar, silakan. Keluar pembantu wanitanya, membacakan syairnya tadi. Maka pulanglah semua penyair tuh dengan kepala tertunduk. Tapi ada satu orang penyair dia bisa juga dia menang juga kira bikin syair Bulbuli ya. Syair judulnya Bulbuli. Ada dia menang juga. Syairnya susah memang, susah banget ngotak-ngatik kata. Ya. Syairnya sekarang sudah di MP3 kan, cuma nanti saya share deh. Saya jadi file. Hafalnya dengan file ya. Tapi itu syair terkenal. Dan uniknya orang tersebut dia pintar dan yakin ya. Syairnya ini gak akan dihafal Abu Ja'far dan 2 orang lainnya. Sehingga dia menuliskannya dengan pede di atas batu besar. Begitu sudah selesai, Abu Ja'far gak bisa ngafalin. Kok saya salah terus ya?
Coba kamu sekretaris, semakin salah. Pembantu saya keluar, salah juga. Wah, menang dia. Akhirnya batu besar. Kamu nulisnya di mana? Di batu besar no, di rumah. Lihat, wah ditimbang emas, dikasih emas seberat batu tersebut dan lombanya nggak dilanjutin lagi. Disempatin. Abu Ja'far terkenal dan memang Abbasiyah ini ciri khasnya gitu. Dia dibandingkan Bani Umayyah, dia senang hiburannya dengan mendatangkan ilmuwan. Jadi sering mengadakan apa kayak inilah, kayak di Balerung dia ada sering diskusi kuliah umum atau auditorium di fakultas kan suka ya datengin pakar, diskusi, sehingga semakin pintar Abu Ja'far dan juga calon-calon khalifah setelahnya. Seperti itu. Tapi nanti akan ada dampak negatifnya nanti. Nanti kita bahas ya. Karena nanti yang muncul itu kadang ke tengah-tengah situ nggak semua orang benar, sehingga kemudian yang terjadi adalah yang tidak diinginkan. Nanti kita ceritakan nanti di sesi ketiga. Intinya itu Abu Ja'far cinta ilmu sehingga anaknya tumbuh jadi anak yang pintar, dermawan, pemurah. Wah, masya Allah. Nah, di zaman Al-Mahdi ini, ya semua khalifah Abbasiyah punya julukan. Abul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, nanti setelahnya juga sama, Harun Ar-Rasyid, Musa Al-Hadi, nanti semua ada al-alnya. Sehingga nanti disebutnya tidak dengan nama depan tapi dengan nama belakang. Al-Mansur saja, Al-Hadi, Al-Mahdi, begitu. Al-Mahdi ini dia melawan sebuah gerakan yang dia merupakan agama sinkretis, itu yang berasal dari keyakinan Persia kuno. Alirannya ini ada tulisannya ya, karena nggak terkenal saya sebut saja Mazdakiyah. Mazdakiyah. Ya Mazdakiyah ini menyembah sama seperti yang disembah orang-orang Majusi, orang-orang Persia kuno. Akhirnya ditindak dan dia mengirim anaknya Musa Al-Hadi untuk menindak mereka. Juga kelompok Kho kembali beraksi, bahkan kali ini dari arah Afrika Utara, yang kelak dia dikenal dengan gerakan Ibadiyah, Kho yang alirannya Ibadiyah. Dan aliran ini, Ibadiyah ini hari ini memiliki negara besar ya di Timur Tengah, memiliki negara besar resmi ya, dari dulu resmi di tepian Samudra Hindia, negara besar. Sampai sekarang masih menganut hal tersebut, sehingga cara salatnya berbeda, akidahnya juga akidah Kho, tapi punya negara ya, di selatan Jazirah, bukan Yaman tapi ya pasti siapa dong kalau bukan Yaman, cuma tinggal sebelahnya doang. Kan cuma ada 2 negara di selatan Arab Saudi, itu bukan Yaman berarti. Oke, itu biar kita semua tahu bahwasanya itulah Ibadiyah ini memiliki tadinya pemberontakan di Aljazair, kemudian ditumbangkan. Di antara anaknya Muhammad Al-Mahdi adalah Harun Ar-Rasyid. Tapi kalau Musa Al-Hadi disuruh, ya ini anak. Jadi memang seperti itu ya, cara menyiapkan pemimpin adalah dengan memberikan mereka amanah, memberikan mereka tanggung jawab. Baru muncul pemimpin yang tangguh. Kalau dimanja, ketika sudah ayahnya lengser, anaknya pangerannya ini menggantikannya malah tentu saja tidak dengan mental pemimpin kan gitu. Nah, jadi Muhammad Al-Mahdi memang seperti itu dia. Anaknya 2 nih, Musa Al-Hadi disuruh ke arah timur menindak orang-orang di dalam. Adapun Harun Ar-Rasyid disuruh melawan Romawi. Wah, ngeri. Harun Ar-Rasyid melawan apa? Melawan Romawi. Sampai akhirnya mengalah Romawi ini. Kaisar Agustin mengalah. Bahkan membayar jizyah. Dan Al-Mahdi memimpin selama 10 tahun sekian bulan. Selama 10 tahun. Berarti sampai tahun 169. Kemudian masa Musa Al-Hadi. Nah, di zaman Muhammad Al-Mahdi dan Musa Al-Hadi ini, kehakiman sudah dipegang oleh orang-orang Hanafiyah. Dipegang oleh orang-orang atau ulama-ulama Hanafiyah. Jadi setelah Abu Hanifah menolak jadi hakim agung dan dihukum mati, maka kemudian murid-muridnya di pesantren atau di universitasnya Abu Hanifah ini
kemudian ditawari jabatan yang sama oleh Khalifah Abu Ja'far dan setelah. Maka kemudian mereka berunding, kita terima tidak nih? Masalah tidak nih? Kemudian dilakukan studi. Ya, mungkin guru kita dahulu zuhud tidak mau macam-macamnya dia terhadap kekuasaan. Maka akhirnya mereka sepakat kemudian memaksa salah satu di antara mereka, namanya Abu Yusuf. Namanya siapa? Abu Yusuf. Abu Yusuf ini dia kemudian dipaksa oleh Hanafiyah yang lain di Irak menerima jabatan Hakim Agung. Maka jadilah sejak saat itu Hakim Agungnya adalah Abu Yusuf, sehingga dikenal dengan sebutan Al-Qadhi. Al-Qadhi Abu Yusuf atau Abu Yusuf Al-Qadhi. Dialah penulis Al-Kharaj, buku yang populer di kalangan pecinta ekonomi Islam. Al-Kharaj, buku bagaimana mengatur istilah sekarang pajak. Sehingga ini yang saya tegaskan berkali-kali bahwasanya istilah pajak ini jangan sampai disalahpahami. Karena kalau dia maknanya benar, maka dia halal. Kalau maknanya adalah palakan, upeti, bukan untuk infrastruktur, bukan untuk kemaslahatan umat, maka itu yang dimaksud dalam hadis Al-Kharaj. Dan juga buku itu mencakup juga bagaimana kebijakan moneter yang seharusnya dilakukan oleh khalifah. Jadi tidak hanya fiskal, juga moneter. Di situ dia atur. Buku Al-Kharaj, tulisannya siapa? Al-Qadhi Abu Yusuf. Abu Yusuf ini ulama Hanafiyah terbaik pertama, ya, murid terhebatnya Abu Hanifah. Dan otomatis kan Hakim Agungnya adalah Al-Qadhi Abu Yusuf, maka langsunglah dia kemudian setelah melakukan rapat besar Hanafiyah, Muktamar Hanafiyah gitu ya. Muktamar Hanafiyah. Langsung menunjuk semua Hanafi, ya, mahasiswa Hanafi yang terhebat nih, mungkin yang IPK-nya sekian, langsung naik menjadi hakim di berbagai kota dan berbagai provinsi. Yuk kamu jadi hakim di sini, kamu juga dikasih SK sebenarnya sama Abu Yusuf. Ya, jadilah kekhilafan Abbasiyah ini menganut mazhab Hanafi dalam pengadilan. Ya, dalam peradilannya menganut mazhab Hanafi. Dan memang sepanjang sejarah mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling laku diterapkan dalam peradilan oleh khalifah. Di antaranya khilafah Abbasiyah dan nanti khilafah Utsmaniyah. Khilafah Abbasiyah peradilannya dengan mazhab Hanafi, khilafah Utsmaniyah juga sama. Bisa dipahami nih. Jadi kenapa kok hakim-hakim banyak yang Hanafi? Karena hakim agungnya saja Al-Qadhi Abu Yusuf. Tetapi Abu Yusuf menyisakan 2 orang untuk tetap menjadi akademisi. Dialah Muhammad bin Hasan, gurunya Imam Syafi'i nanti, dan Zufar. Ini tetap disisakan. Muhammad bin Hasan dan Zufar ini tetap kemudian ditempatkan tidak sebagai hakim tapi sebagai akademisi, sehingga buku-buku Hanafiyah kelak setelahnya bersumber pada tulisannya Muhammad bin Hasan. Tulisannya Muhammad bin Hasan. Baik, terbayang nggak suasananya? Terbayang ya. Jadi ini diantara hikmah kalau misalnya orang soleh menjabat, maka dia bisa memasukkan orang-orang soleh lainnya untuk menempati posisi-posisi penting, sehingga kemudian terwujudlah kesolehan. Dan dengan naiknya Abu Yusuf beserta kemudian diisinya peradilan-peradilan di seluruh kota dan seluruh provinsi. Jadi pengadilan kota, kalau di Depok misalnya ada PA Depok, Pengadilan Agama Depok. Ada PTA, Pengadilan Tinggi Agama di mana? Di Bandung. Kan gitu ya. Kan pengadilan gitu. Mana anak hukum sini. Nah, ini sama di sana. Karena itulah kemudian ibarat kata khilafah Abbasiyah semakin dicinta rakyat, semakin dicinta para ulama, semakin sesuai dengan ya syariat Islam. Ini sebuah momen yang sangat indah buat saya pribadi, karena setelah saat itu tidak seperti zaman Abu Ja'far. Imam Malik saja sampai nggak suka sama Abu Ja'far. Tidak seperti zaman Umayyah. Abu Hanifah saja tidak suka, tapi ini enggak, dicintai rakyat, ulama yang mengisi. Masya Allah. Demikian. Musa al-Hadi ini masih sama, dia memimpin juga dan masih menerapkan mazhab Hanafi dalam fikih peradilannya, dan dia terus melawan orang-orang zindik. Zindik adalah orang-orang yang seperti munafik. Zindik ini seperti munafik istilahnya. Memang ada irisan-irisan istilah zindik, tapi sederhananya zindik ini dia mengaku muslim padahal keyakinannya bukan, sehingga merusak akidah. Dia kemudian Khalifah Musa al-Hadi ini juga menyadarkan beberapa pemberontak
termasuk misalnya Adarisa, Yahya bin Abdullah dan lain-lain. Meninggal dia tahun 170, berarti memimpinnya sebentar saja. Memimpinnya sebentar saja, hanya setahun 3 bulan. Hanya setahun 3 bulan. Baik, kemudian digantikan oleh Harun ar-Rasyid. Digantikan oleh Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini bisa diumpamakan seperti Umar bin Abdul Aziznya di zaman Bani Umayyah. Jadi kalau Bani Umayyah punya Umar bin Abdul Aziz, maka Khilafah Abbasiyah punya orang namanya Harun ar-Rasyid. Sama-sama indah cerita-cerita mereka, sama-sama luar biasa dan menginspirasi. Harun ar-Rasyid ini salah satu raja paling hebat nih dalam sejarah. Bahkan pemerintahan Islam di zaman ini begitu terkenal. Dan teman-teman perlu tahu bahwasanya semenjak zaman Umayyah, negara Islam atau kekhalifahan itulah negara terbesar dan terhebat seplanet bumi. Semenjak zaman Umayyah, negara terbesar, peradaban terhebat di planet bumi adalah peradaban Islam. Ini perlu dipahami. Di zaman Abbasiyah, di zaman Umayyah ini sudah rapi jalanan. Jadi ceritanya itu dalam sumber-sumber sejarah. Kota Baghdad ini jalanannya sudah rapi, sudah tidak becek. Ya, jadi sudah dikeraskan, nggak tahu pakai apa, sudah dikeraskan. Sementara jalan-jalan di Eropa masih becek, masih lumpur. Di sana sudah terang benderang dengan lampu buatan, walaupun bukan listrik ya, tapi ini lampu sudah keren, seret, lampunya berderet gitu ya. Walaupun lilin tapi berderet, cakep. Di jalanan lampu indah. Di saat Eropa masih kelam, gelap. Zaman Harun ar-Rasyid dan Abbasiyah secara umum ini orang-orang atau anak-anak muda sibuk belajar di masjid, menghafalkan hadis, belajar fikih. Kalau ngafalin Quran bukan remaja, masih bocah ngafalin Qurannya. Gak ada zaman Abbasiyah ini remaja ngafalin Quran, gak ada. Remaja ngafalinnya kalau udah remaja hadis, fikih, syair. Ya. Kalau mau ngafalin Quran waktu masih bocah. Ya, tapi nggak apa-apa, sekarang ngafalin Quran aja kita. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Terlambat. Tapi itu faktanya demikian. Sementara di saat yang sama di Eropa masih sibuk ya, takut Jack the Ripper, pembunuh masih berkeliaran. Nah, coba saja Anda baca cerita-cerita klasiknya Inggris, Prancis. Itu zaman tahun yang sama itu lagi ngapain mereka? Wanita masih dianggap sebagai setan, keturunan setan, gitu ya. Dahsyat perbudakan tuh, budak disiksa, tuan itu segala-galanya. Adapun Islam itu budak tidak seperti budak. Orang harus diberi makan seperti tuannya makan, diberi pakaian seperti tuannya memakai baju, kayak bukan budak. Kemudian kalau budak ini tidak dikasih makan sama tuannya, disidang dan diwajibkan membebaskan, ya harus dimerdekakan. Kalau budaknya dipukul sama tuannya, ditangkap, harus dibebaskan budaknya, dimerdekakan. Jadi kayak bukan budak, Jadi seperti itu. Karenanya Anda jangan pernah bayangkan perbudakan dalam Islam, yang dalam Islam perbudakan itu tidak diperintahkan tapi juga tidak dilarang. Sekali lagi, perbudakan dalam Islam ada perintahnya nggak? Ada perintahnya, dan carilah budak sebanyak-banyaknya. Nggak ada kan? Nggak ada. Perintah nikah ada, perintah nyari budak nggak ada. Tapi budak itu sebuah hal yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad jadi nabi. Dan menghilangkannya secara radikal itu menimbulkan madarat yang lebih besar. Seperti terjadi di beberapa wilayah yang sempat kemudian menghapus perbudakan secara tiba-tiba. Itu malah kemudian kacau. Seperti itu ya, seperti Thomas Jefferson kan gitu. Ya perbudakan, kekacauan yang terjadi. Kemudian sementara di Eropa budak tidak seperti itu, disiksa, kejarodi. Anda lihatlah bagaimana bangsa-bangsa Asia dan Afrika diperbudak. Seperti itu. Itu bangsa orangnya digituin, apalagi anaknya sendiri, apalagi bangsanya sendiri. Ya lebih tega kan. Seperti itu. Sehingga kemudian itulah yang terjadi di Eropa. Sementara di Bani Abbasiyah tidak. Oke, mungkin sebentar kita cek dulu Nusantara lagi ngapain saat itu. Nusantara sedang apa ya? Jadi dari riset yang dilakukan oleh tim, bukan itu.
bahwasanya kan kerajaan Kutai Kertanegara ini kan abad keempat ya Masehi. Ya, Kutai, kerajaan Kutai. Apa tuh Kudungga gitu ya. Saya ingat tuh waktu baru SMP itu. Kemudian Tarumanegara itu berdiri abad kelima Masehi. Itu Nabi belum diutus. Nah, yang berdampingan sama masa kekhalifahan adalah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu berdampingan kan abad ke-7. Coba kita lihat Masehinya ya. Ini jadi kelebihan buku ini adalah dia mencantumkan juga tahun Masehi. Ini enak banget. Ya, enak banget. Walaupun yang sering kita jadikan patokan Hijriyahnya ya, karena Masehi kan sifatnya hanyalah transfer konversi saja. Mana nih tahun abad ke-7 berarti kan masih masa-masanya siapa tuh? Umayyah. Kekhalifahan Khilafah Rasyidah. Sampai-sampai Buya Hamka menyinggung bahwasanya Utsman ini pernah mengirim utusan berdakwah ke Nusantara. Muawiyah bahkan mengirim surat resmi ke Sriwijaya. Ini Nabi Sufyan, abad ke-7 Sriwijaya. Seperti itu. Kemudian adapun saat masa Abbasiyah, ini berarti sudah ada di situ kerajaan Mataram Hindu, sudah ada kerajaan Melayu, Malaya sudah ada. Nah, ini jadi biar kita kebayang. Mudah-mudahan nanti di Dars 2020-2022 nanti ada pembahasan sejarah Kesultanan Nusantara. Mungkin saja, bisa jadi kan. Kita nantikan saja, nanti lihat mahasiswa tahun segitu nanti kayak apa maunya. Sekali lagi ini semua request ya, request. Ini materi-materi requestan. Demikian. Jadi memang saat itu Cina itu masih perang saudara antar dinasti-dinasti. Memang Cina cukup maju peradabannya, tetapi tetap kalah jauh daripada peradaban Timur Tengah khilafahan saat itu. Udah terhebat lah. Karenanya memang kita selalu merindukan masa-masa seperti itu. Baik. Di masa Harun Ar-Rasyid mendirikan sebuah lembaga ilmu pengetahuan besar, pusat ilmu pengetahuan namanya Baitul Hikmah. Namanya apa? Baitul Hikmah. Lihat halaman 228. Baitul Hikmah. Ini adalah akademi yang menjadi obor bagi kebangkitan sains dunia, termasuk Eropa. Dan perlu diperhatikan juga bahwasanya kalau kita mendengar berita-berita miring kisah Harun Ar-Rasyid dengan Abu Nawas ya. Harun Ar-Rasyid mabok-mabokan, berjudi. Itu enggak benar. Itu enggak benar. Abu Nawas tokoh nyata, syairnya ada. Abu Nawas tukang mabok benar. Tapi Harun Ar-Rasyid tidak. Harun Ar-Rasyid orang yang soleh. Walaupun mungkin tidak lepas dari kesalahan, tapi dia terkenal soleh. Bahkan Harun Ar-Rasyid ini ya, dia seorang soleh, dimusuhinya justru oleh orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kaum seperti kaum Kho, orang-orang zindik bahkan sempat memberontak di Georgia. Jurjan nih halaman 229. Ini Georgia. Jurjan itu apa? Georgia. Sekarang Georgia. Ada juga ini tragedi Baromika. Ngeri ini tragedi Baromika. Nomor 4. Kemudian juga pemberontakan di Khurasan. Terus seperti itu. Nah, menariknya Harun Ar-Rasyid karena dahulu pengalamannya saat masih menjadi pangeran, masih muda, ini sering ditugaskan menjadi panglima perang Abbasiyah melawan Romawi. Maka dia terus melanjutkan misi tersebut saat dia sudah menjabat jadi khalifah. Sehingga terkenal dia melawan Romawi terus demikian. Dan bahkan sampai dia pernah mengirim surat ke pemimpin Romawi namanya Nicephorus I. Lihat ya. Di mana dia ini si Nicephorus berkhianat terhadap perjanjian damai yang dulu pernah ditekan saat bayar jizyah. Jadi dia ngirim surat dari Nicephorus Raja Romawi kepada Harun Raja Arab. Kalau kamu sudah baca surat ini, maka kembalikan semua harta jizyah yang sudah kami bayar. Atau jadikan dirimu sebagai tebusan. Kalau tidak, maka yang bicara antara aku dan kamu adalah pedang. Oh, gaya-gayaan. Langsung Harun marah, ngirim surat lagi dari Harun Amirul Mukminin kepada Nicephorus. Tit gitu ya. Saya telah membaca suratmu, wahai nit. Sedangkan jawabannya adalah yang kau lihat, bukan apa yang kau dengar. Ternyata saat
Nicephorus melihat ke perbatasan, sudah aja pasukan Abbasiyah mengepung. Sudah panjang, ujungnya di Baghdad, ujungnya satu lagi di perbatasan Romawi. Jadi udah nyampe sono pasukannya, masih ada pasukan di Baghdad keluar, masih ada dikirim. Jadi jawabannya adalah yang kau lihat, bukan yang kau dengar. Nicephorus nengok ke perbatasan, pasukan udah ngumpul. Gak jadi mau berkhianat. Jadi udah damai. Ini orang nantang-nantang mau perang lagi. Karena udah damai. Islam cinta damai. Mereka mau ajak perang. Inilah maka di antara tugas jihad adalah menjaga perdamaian. Jihad itu tugasnya ngapain? Menjaga perdamaian. Orang yang damai tidak diperangi, dibela. Damai, Islam cinta damai. Masya Allah. Tapi meninggal Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid punya cerita menarik dengan imam kita, Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i ini kan memang hidup di zaman Harun ar-Rasyid ya. Ya ini saat Harun ar-Rasyid memimpin tahun 170, Imam Syafi'i berarti usianya 20 tahun. 20 tahun masih jadi santri, masih jadi mahasiswanya di Universitas Imam Malik. Universitas Masjid Nabawi. Rektornya Imam Malik. Matkulnya tuh Muwatta. Itu pindiknya tuh kalau anak ekonomi pindik ya, mikro ya, itu Muwatta. Ngajinya kelasnya bukan Ewan, Biwan, tapi Raudhah. Pintu 26, pintu 20, pintu Umar, pintu Abu Bakar kan gitu ya. Kalau di Masjid Nabawi kan ada pintu sahabat ya, pintu Umar, pintu Abu Bakar, pintu 1, 2 sampai 40-an. Di Raudhah kita ngaji di mana nih? Kelas di mana kelas? Di lain grup lainnya gitu, Imam Syafi'i lihat, cek di Raudhah bang. Ke Raudhah. Guru besarnya, rektornya Imam Malik. Ini masih nyantri di situ. Nah, begitu Imam Malik meninggal tahun 179, Imam Malik meninggal tahun 179. Imam Syafi'i kemudian masih muda, bahkan belum menikah. Ini baru kemudian menikah setelah Imam Malik meninggal. Jadi gurunya meninggal baru Imam Syafi'i kemudian berani menikah. Mungkin sebelumnya khawatir nanti ditegur Imam Malik, kamu nih nggak mau fokus belajar ya? Nggak tahu, seperti itu mungkin pertimbangannya wallahu a'lam. Kemudian Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i setelah menikah pindah ke Yaman. Di sana menjadi birokrat. Jadi imam kita sendiri pernah kok jadi birokrat ya, pernah jadi orang pemerintahan, jadi ASL istilahnya. Jadi pernah di Yaman. Tadinya bertugasnya sebagai sekretaris saja, sekretaris hakim. Tetapi lama-lama naik pamor menjadi hakim. Menjadi apa? Hakim. Sekretaris hakim itu kayak panitera kalau di Indonesia itu panitera. Yang nyatetin perkara, ya, manggilin. Lama-lama menjadi hakim di Yaman. Tapi sayangnya di Yaman saat itu banyak orang-orang Alawiyin. Alawiyin adalah orang-orang yang Syiah ya, orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang ingin kemudian memberontak kepada Abbasiyah. Lah Imam Syafi'i adalah seorang Quraisy. Orang Quraisy, ya enggak? Imam Syafi'i imam dari Quraisy. Dekat nasabnya dengan orang-orang calon pemberontak ini. Maka kemudian tersebarlah isu bahwasanya Imam Syafi'i ini juga bersama orang-orang pemberontak ini. Bahkan Imam Syafi'i dituduh dia punya syair ya. Kata Imam Syafi'i menjawab tuduhannya. Kalau memang mencintai Nabi Muhammad dan Ahlul Bait adalah maka saya In kana hubbu Ali Muhammadin rafdan fashhadu bi anni rafidhi. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Seandainya saya gara-gara saya cinta Ahlul Bait saja saya dibilang ya sudah saya deh. Gitu. Tapi Imam Syafi'i sangat keras terhadap yang beneran. Ya, terkenal sekali kata Imam Syafi'i, saya terima hadis dari siapapun kecuali dari kelompok karena ini menjadikan kedustaan sebagai agama. Agamanya bohong. Banyaklah. Imam Syafi'i ditangkap dan dirantai sepanjang dari Son'a sampai ke Baghdad, jauh dirantai. Sampai sana kemudian disidang langsung. Tetapi Imam Syafi'i ini karena nasabnya mulia, bahkan dikenal sebagai salah satu ya alumnus ya, notable alumninya Universitas Imam Malik, sehingga bukan Universitas Maliki ya, yang Maliki di Malang ya, Maliki. UIN Maliki ada UIN Maliki. Ya, ini di Madinah. Dia dikenal Imam Syafi'i, tapi belum terkenal sekali. Maka Imam Syafi'i dipanggil ke istana. Diinterogasinya di istana. Langsung berhadapan sama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid justru malah kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Wah, ini mah bukan pemberontak ini. Kamu tertuduh saja.
yang lain dihukum mati, Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i tidak terbukti. Malah dia benar-benar jujur, Ahlussunnah wal Jamaah menghormati kekhalifahan. Akhirnya sebagai gantinya, karena Imam Khalifah Harun ar-Rasyid merasa bersalah, Imam Syafi'i dikasih beasiswa supaya bisa belajar langsung sama guru besar di Irak saat itu. Siapa? Muhammad bin Hasan. Jangan lupa, Muhammad bin Hasan akademisi terbesarnya Hanafiyah. Muhammad bin Hasan. Ya, semua ilmunya Hanafiyah itu kembali ke ilmunya Muhammad bin Hasan. Dialah yang merapihkan fatwa-fatwanya Imam Abu Hanifah. Menulisnya dalam buku. Muhammad bin Hasan menerima Imam Syafi'i dengan senang hati dan dengan harapan besar merubah Imam Syafi'i dari Maliki menjadi Hanafi. Karena Imam Syafi'i saat itu masih apa? Masih Maliki, muridnya Imam Malik. Belum bikin madhab. Ya, Muhammad bin Hasan berharap kamu berubah jadi Hanafi. Dididiklah dengan pendidikan Ahlul Ra'i. Dengan gaya-gayanya Ahlul Ra'i, tidak dengan gayanya Ahlul Hadis. Tetapi yang terjadi malah Imam Syafi'i ya mendebat gurunya dan menang berkali-kali. Mendebat berkali-kali sehingga terkenal Imam Syafi'i semakin harum namanya di Baghdad. Harum namanya di Baghdad sebagai salah satu ulama muda yang mengumpulkan ilmunya mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Dia guru langsung sama pendiri mazhab Maliki, langsung sama tokoh besarnya mazhab Hanafi. Demikian kemudian Harun ar-Rasyid akhirnya Harun ar-Rasyid dengan penuh ya masa-masa indah tersebut, tetap saja manusia akan meninggal dunia juga, dan pada akhirnya Harun ar-Rasyid dia meninggal dunia. Harun ar-Rasyid sebelum meninggal dunia mewariskan kekuasaannya kepada Al-Amin kemudian Al-Ma'mun. Al-Amin kemudian Al-Ma'mun. Jadi baiat ganda biasa seperti kasusnya Sulaiman bin Abdul Malik yang membaiat Umar bin Abdul Aziz kemudian Hisham. Seperti itu. Tapi biasanya kalau baiat yang model begitu nanti setelahnya selek. Karena kan ayahnya nggak tahu kalau kita ribut, ayah udah meninggal. Itulah yang terjadi antara Muhammad Al-Amin dengan Abdullah Al-Ma'mun. Antara Khalifah Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Itu yang terjadi antara mereka. Harun ar-Rasyid meninggal tahun 193. Tahun 193 setelah memerintah selama 23 tahun. Setelah memerintah selama 23 tahun. Cukup lama. Sangat lama, Bah. Al-Amin bergelar demikian, namanya adalah Muhammad. Dan ini adalah anak kandungnya langsung dari ibu seorang Bani Hashim juga, yaitu Muhammad Al-Amin ini ayahnya adalah Harun ar-Rasyid dari Bani Hashim dan ibunya Zubaidah binti Ja'far ibnul Mansur asli Bani Hashim juga. Dan ini cuma satu khalifah Bani Abbasiyah yang ayah ibunya Bani Hashim. Sisanya adalah hanya ayahnya yang Bani Hashim, hanya ayahnya yang Bani Abbasiyah, sementara ibunya adalah selir atau ibunya adalah budak. Ibunya adalah budak. Jadi misalnya Al-Ma'mun ibunya budak. Seperti itu. Nah, karena ribut tadi, maka akhirnya Al-Amin meskipun dia khalifah, tetapi relatif kekuasaannya ini hanya di Irak dan yang ada di barat Irak. Adapun Al-Ma'mun maka menjabat sebagai gubernur di Khurasan. Dibaiatnya di Mekah dan dibaiat agar tidak berselisih. Namun sayang, ini Al-Amin dihasut oleh salah seorang temannya dia untuk kemudian mengganti dan merubah isi baiatnya. Di mana baiatnya tadinya berisi setelah Al-Amin khalifahnya adalah Al-Ma'mun, tetapi kemudian dihasut supaya ganti, setelah kamu jangan Al-Ma'mun, tapi setelah kamu si Musa saja. Musa, anaknya Muhammad Al-Amin. Inilah yang kemudian menyebabkan ya Al-Ma'mun ini marah terhadap Al-Amin. Karena Al-Amin benar-benar ingin mengamini hal tersebut dan merobek surat baiat ayahnya. Maka ributlah terjadi perang antara dua bersaudara ini, tapi perang tidak terlalu besar.
Namun tentu saja karena yang berperang adalah orang tertinggi negara, maka kengeriannya kemana-mana. Di Baghdad bahkan, pertempurannya di Baghdad. Hingga akhirnya kemudian Al-Amin pasukannya kalah dan terbunuh setelah hanya memimpin 5 tahun saja. Hanya memimpin 5 tahun saja. Kemudian akhirnya khalifah setelahnya adalah Al-Ma'mun. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak zaman Al-Ma'mun inilah kemudian nanti akan kita bahas ada sebuah hal yang sangat berdampak besar terhadap Islam sampai hari ini. Apa itu? Kita simak nanti setelah break yang satu ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.